Ada di depan toko perlengkapan bayi, di mana kita pengen beli peralatan bayi buat si dede bayi, calon ponakan baru. Amin ya Allah, bismillah. Halo, selamat siang Horizon Vibes. Balik lagi sama gue Firas di Behind Celeb. Gue bakal bawain lo 3 berita selebriti terkini. Siapa yang masih ingat dengan omongan miring soal Ayu Ting Ting yang sempat disebut sebagai mesin ATM keluarga? Kini, sang biduan cantik ini membuktikan sebaliknya. Ia justru semakin menebar kebahagiaan dan menunjukkan betapa sayangnya ia pada keluarga tercinta. Meski jadwal stripping di bulan Ramadan sangat padat, Ayu tetap menyempatkan diri untuk memanjakan sang adik yang sedang hamil. Gak tanggung-tanggung, Ayu memborong perlengkapan bayi untuk keponakannya yang akan lahir di bulan April mendatang. Yang bikin melongo, Ayu membeli stroller keluaran terbaru dengan harga yang fantastis. Tidak hanya stroller, ia juga mengambil satu set baby box dengan harga yang sama-sama menggila. Seperti apa penampakan stroller dan baby box berharga fantastis itu? Sempat sakit hati karena disebut mesin ATM keluarga, Ayu Ting Ting justru menunjukkan sebaliknya. Ya, pedangdut asal Depok ini makin pamer kebahagiaan bersama keluarganya. Malahan meski sibuk stripping di bulan Ramadan, Ayu tetap menyempatkan diri berburu keperluan bayi untuk calon keponakannya yang diperkirakan akan lahir bulan April mendatang. Tak tanggung-tanggung, Ayu memborong stroller keluaran terbaru yang harganya sangat fantastis. Di depan toko perlengkapan bayi, di mana kita pengen beli peralatan bayi buat si dede bayi, calon ponakan baru. Amin ya Allah, bismillah. Yang ringan ya, kalau kita kemana-mana tinggal lipat, jeret, masuk mobil, masuk salah pesawat. satu, oh boleh. Kalau misalnya salah satu yang paling best seller kita nih yang ini kak, yang Koni. Karena lipatannya memang gampang. Cowok lagi pasti. Iya. Karena lipatnya auto fold. Jadi kalau misalnya kakak carinya traveling, kayak Binsa sih lipatannya langsung fold. Kan ini kebetulan Bilkis juga lagi suka Harry Potter, jadi udah ya deh Harry Potter aja. Pas juga cowok kan. Cowok juga kan Harry Potter, dan ini enak banget. Udah gitu otomatis gitu, jadi kita nggak perlu yang namanya capek-capek kalau udah buru-buru di airport, apa nggak perlu lagi yang nyangkutin, nyantel apa. Udah kesel nih kalau Berhasil menemukan stroller mewah untuk calon keponakannya berjenis kelamin laki-laki, Ayu melanjutkan langkahnya untuk membeli baby box. Bukan sembarang baby box, harganya disebut-sebut sama fantastisnya dengan stroller yang sebelumnya dibeli karena tempat tidur baby tersebut bisa digerakkan hanya dengan koneksi Bluetooth. Jadi bukan cuma nasi doang di box, jadi baby juga ada yang di box. Baby box. Ini kata si cicinya bagus, ini bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dapat kado dari kakak ya kan, dibelanjain, alhamdulillah, rezeki lah namanya, masa kita nolak. Makanya punya saudara tuh pada baik-baik. Iya, dari dulu dia apapun yang adanya minta pasti dibeliin. Puas belanja perlengkapan bayi, Ayu pun sempat kaget lantaran total belanjaannya mencapai ratusan juta. Lantas dengan kebaikannya itu, khawatirkah Ayu adiknya dihujat lagi karena dianggap numpang hidup dari hasil kerja keras sang kakak? Berapa mbak? Saya ambil kartu saya dulu ya. Kartu apa ya? 65 juta. Ayah. Pingsan. Berapa cek? Bohong, padahal dia punya uang segitu loh. Cuma emang mikir aja, bukan juga emang harus banyak yang dipersiapin juga kan gitu. Terutama kan kalau orang hamil kan kita masih sering-sering bikin dia hehe kan. Bener-bener ya, sosok kakak yang suportif dan penuh cinta. Kalau menurut kalian, apakah Ayu Ting Ting adalah definisi kakak idaman? Nah, masuk berita kedua nih, Horizon Vibes, yang sama antusiasnya dalam belanja. Kalau tadi kita udah lihat Ayu Ting Ting belanja, sekarang ada artis yang gak kalah antusias juga belanja. Tapi kalau artis yang ini belanja untuk lebaran.
Iya, Fahmi Bo. Kabar bahagia datang dari artis kesayangan kita, Fahmi Bo. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Fahmi terlihat sangat antusias mempersiapkan segala sesuatunya dengan sang istri tercinta. Bukan cuma buat istri, tapi Fahmi juga memborong baju lebaran untuk seluruh keluarga hingga cucu-cucunya. Sebuah momen yang benar-benar hangat dan mengharukan. Tahun ini, Fahmi mengaku jauh lebih bahagia. Jika tahun lalu hanya bisa berserah, kali ini dia bisa merayakannya langsung bersama sang istri. Fahmi juga mengakui bahwa dia ingin menciptakan momen yang spesial banget dan berkesan untuk orang-orang tersayangnya. Dan yang lebih melegakannya lagi, Fahmi di Lebaran tahun ini akan menempati rumah baru yang udah dibantu oleh sang sahabat, Raffi Ahmad. Big salut buat Sultan Andara. Sementara itu, jika Ayu Ting Ting antusias belanja perlengkapan baby untuk calon keponakan barunya, Fahmi Bo dan Nita istrinya justru antusias belanja baju lebaran di sebuah butik kawasan Bekasi. Keduanya nampak asyik memilih-milih baju yang cocok untuk dipakai di hari lebaran Idul Fitri nanti. Assalamualaikum pemirsa. Sekarang saya ada di butik toko baju. Biasa mau beli baju lebaran buat keluarga, buat istri, buat cucu. Ya, pokoknya mau lihat-lihat dulu nih baju lebaran. Sekarang lebaran aku sama ibu beda ya. Dulu kan kita sendiri lebaran. Nah sekarang alhamdulillah udah sama-sama lagi, sama seneng. Jadi pengen di ini aja, pengen di bener-bener di spesialin. Ya, lebaran kali ini memang sangat berbeda bagi Fahmi dan Nita. Selain bisa kembali merayakan lebaran sebagai suami istri, keduanya juga akan berlebaran di rumah baru yang dikontrak oleh Raffi Ahmad. Dan yang paling penting, kondisi kesehatan Fahmi semakin membaik. Bahkan bisa mengajak Nita istrinya belanja baju lebaran, walaupun harus digotong oleh 4 orang untuk sampai ke butik. Ya alhamdulillah tadi dibantu sama abang-abang sini, kursi roda diangkat, akunya diangkat gitu. Dulu aku nggak pernah ikut, nggak kuat jalan ya, nggak kuat diri. Jadi kalau misalkan nganter beli baju ya udah aku di mobil aja. Ini baru aja nih, baru kali ini nih. Karena kan pakai kursi roda. Setelah cukup lama memilih baju yang cocok, akhirnya Nita menemukan baju yang pas dan serasi untuk ia gunakan bersama Fahmi di hari kemenangan nanti. Fahmi pun mengaku tak sabar menanti hari lebaran tiba karena kangen menyantap hidangan khas hari raya buatan sang istri. Wih, Ini muat nggak? muat lah itu. Muat. Bagus nggak? Bagus. Nah, ayo udah ada. Tinggal saya aja deh cari yang biru. Cocok nggak? Oh iya. Cocok nih. Ini kita pasang. Nih. Oh, ini hari pertama. Ini dia. Muat nggak? Kalau 3 muat. Muat. Saya dapat juga yang coklat di pemirsa nih. Wah, Ini kan? cing. Keren. Ya, buat mantu kesayangan. Emang mantunya cuma baru satu. Mantunya jadi mantu kesayangan. Jadi dong lebaran. Jadi lebaran. Alhamdulillah. Emang lewat ya? Lewat lah insya Allah. Lebaran tahun ini insya Allah bisa bareng-bareng lebaran sama keluarga. Beda sama lebaran 5 tahun yang lalu. Iya, alhamdulillah. Lebaran tahun ini insya Allah bikin ketupat, sayur ketupat buatan ibu yang paling aku seneng. Alhamdulillah, semoga lebaran tahun ini menjadi awal yang baru dan penuh berkah untuk Fahmi Bo dan keluarga. Masuk berita terakhir dan kurang menyenangkan nih, Netizen Vibes. Kabar kurang menyenangkan ini datang dari pasangan yang sempat bikin netizen baper, Ariel Tatum dan Dava Wardana. Baru setahun jalin kasih, kabar tak sedap menguat. Pasangan ini dikabarkan telah resmi berakhir. Kecurigaan warganet bukan tanpa alasan. Foto-foto mesra yang dulu sering menghiasi media sosial mereka, kini mendadak hilang tanpa jejak.
Padahal kita tahu banget mereka dulu sangat open dan sering berbagi momen romantis. Unggahan terakhir yang paling diingat publik adalah saat Dava merayakan ulang tahun Ariel Tatum yang ke-29 pada November lalu. Padahal hubungan mereka bukan main-main. Kabarnya jalinan asmara ini sudah dapat lampu hijau dari ibunda Dava. Tapi kenapa sekarang harus kandas? Banyak netizen yang langsung menggeruduk kolom komentar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini akhir dari perjalanan cinta mereka atau hanya sekedar sosial media break biasa? Baru setahun pacaran, Ariel Tatum dan Dava Wardana dikabarkan putus. Foto-foto mesra keduanya mendadak hilang dari akun media sosial masing-masing. Netizen mulai berspekulasi hubungan asmara Ariel dan Dava telah berakhir. Padahal sebelumnya keduanya kerap membagikan momen romantis. Unggahan Dava terakhir saat momen ulang tahun ke-29 Ariel Tatum 8 November lalu, di mana putra artis senior Marini Zumarnis itu menunjukkan sisi romantisnya sebagai kekasih Ariel. Sekarang tuh diskusi itu penting ya, jadi kita ingin mencari jawaban yang terbaik untuk satu sama lain sih. Pastinya kalau buat aku sendiri aku tidak ingin ada paksaan apapun. Tak sedikit netizen yang menyayangkan putusnya hubungan Ariel dan Dava dan menanyakan alasan hubungan mereka kandas. Apalagi hubungan Dava dan Ariel sudah mendapat lampu hijau dari Marini Zumarnis. Kalau Dava tuh lebih kayak acara ulang tahun, bikin bunga, terus juga ya pokoknya dia lebih romantis sih dari bapaknya. Mar ini jodohin dong, gini oh kenalin dong, gini itu biasa lah. Tapi kalau saya kan selalu bilang ya mudah-mudahan selalu ibu ya berdoa dapat yang terbaik untuk urusan dunia akhirat. Netizen pun semakin liar menebak-nebak kandasnya hubungan Ariel dan Dava. Benarkah isu free child yang sempat dianut Ariel kembali mencuat dan jadi penyebab putusnya hubungan mereka? Untuk sekarang sih fokus aku masih pengen bekerja ya, pengen membangun karir, pengen menjalankan umur ini dengan bekerja dan berdampak sebaik mungkin untuk diri aku sendiri dan sekeliling aku gitu sih. Jadi untuk sekarang masih ingin tekun untuk membangun masa depan. Ya, apapun itu kita doakan yang terbaik untuk keduanya ya, Okezone Vibes. Gue Firas pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Okezone Vibes. Biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.